Oke, halo semuanya, selamat datang kembali di Sandaran. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat blog personal atau blog pribadi yang bagus tampilannya. Simple tapi elegan. Selain itu juga fiturnya responsif ya. Nah, di sini ada salah satu sampelnya. Saya akan membuatnya di mediapelajar.com. Dan kurang lebih ini adalah tampilan blognya. Nah, seperti ini. Ini sangat simple dan elegan gitu ya untuk sekelas blog pribadi gitu. Nah, banyak sekali fiturnya. Selain itu, tampilan desktopnya juga dapat ya. Dan juga tampilan mobilenya juga bagus. Jadi menu-menunya menyesuaikan. Nah, menunya jadi ada di sebelah sini gitu. Nah, ini template-nya sudah siap ya. Jadi saya akan mempraktekannya membuat di mediapelajar.com. Oke, yang pertama dilakukan adalah karena di sini di mediapelajar.com itu saya sudah ada web, jadi ya dihapus dulu. Oke, saya masuk ke control panel. Ya, bagi Anda yang belum pernah mengenal control panel, silahkan simak video-video sebelumnya karena di situ saya sudah menjelaskan fundamental atau basic untuk membuat website. Nah, langsung saja masuk ke WordPress. Nah, di sini membuat website sangat mudah sekali dengan WordPress-nya. Di sini ada banyak sekali. Saya akan uninstall dulu ya. Nah, tinggal di uninstall. Gitu. Tampilannya seperti ini kalau misalkan pakai Subtacolos ini ya. Nah, tinggal diperhatikan dulu sebelum uninstall. Pastikan domain yang di uninstallnya sudah benar, jangan asal gitu. Nanti kalau misalkan asal, web yang lain ke uninstall, mewek Anda gitu. Oke, tinggal di remove atau uninstall gitu. Nah, di sini juga ada keterangannya. Kalau misalkan remove, ya nanti di record Subtacolos saja di remove. Tapi kalau di uninstall, semuanya di uninstall. Oke, tinggal diklik uninstall. Nah, remove semuanya. Remove database, remove user, kemudian remove installation. Oke, nah itu cara untuk menguninstall sebuah website menggunakan WordPress gitu. Nah, ini mediapelajar.com pasti sudah tidak bisa diakses, tapi muncul file-file di sini. Kalau misalkan ingin membersihkan file di dalam sini, gampang sekali. Tinggal masuk ke file manager ya. Nah, tinggal masuk ke file manager, kemudian pilih domainnya. Di sini media pelajar. Berarti kalau misalkan media pelajar ada di publik HTML. Oke. Nah, di sini pilih semua, tinggal hapus. Nah, nanti indeksnya berubah, nggak ada file. Oke. Langsung saja karena sudah bersih, kita install WordPress yang baru gitu. Masuk ke sini, WordPress Manager. Kemudian klik install. Nah, pastikan HTTPS ya. Gitu, menggunakan SSL. Kemudian ini tidak perlu diisi direktorinya, WordPress-nya pilih yang terbaru. Kemudian site name-nya Media Pelajar, Pusat Pelajar Indonesia. Ini tidak perlu di checklist, dibiarkan saja. Nah, kemudian ini username-nya bebas dulu, admin. Apa ya passwordnya? Passwordnya media pelajar. Nah, udah cukup gitu. Ini emailnya bisa gunakan Gmail atau email web, bebas sih. Nah, untuk bahasa ini bebas, kalau misalkan mau gunakan Indonesia langsung ya silahkan gitu. Di sini saya gunakan English dulu aja. Nah, ini select plugin tidak perlu diinstal ya. Kalau misalkan sudah ya sudah. Jadi tahapan untuk install WordPress itu sangat mudah sekali. Klik install, masukkan nama, masukkan username, sudah selesai, tinggal klik install. Oh, ini passwordnya harus ini 60 tambah 123, media pelajar 123 gitu. Kemudian klik install. Oke, di sini mungkin tutorialnya akan saya bikin singkat saja untuk membuat web personal, termasuk isiannya, konten-kontennya akan dibuat dummy. Oke. Nah, tampilan awal WordPress terbaru ini seperti ini. Kalau misalkan WordPress dulu tampilannya berbeda, tapi sekarang sudah update. Nah, seperti ini. Kalau misalkan sudah muncul kayak gini, berarti udah bisa diakses. Aksesnya di WP admin atau WP login gitu. Nah, sini. Ini saya bersihkan dulu screen-nya biar enak. Oke. Di sini ada plugin. Saya bersihkan dulu semuanya. Nah,
Kemudian ada post, ini juga hapus semuanya. Kemudian ada page, ini juga hapus semuanya. Jadi bersih itu, seperti baru lahir. Nah, kemudian langsung aja masuk ke themes. Nah, di sini saya kebetulan sudah sediakan template untuk ininya blog personalnya. Jadi gampang aja, tinggal klik add new, upload themes, kemudian ini temanya, install. Tinggal tunggu, nanti tinggal aktivasi. Oke. Kalau misalkan install theme menggunakan media upload, pastikan di control panel di PHP-nya ya, di PHP version atau PHP ini editornya, itu mark upload size-nya biasanya harus dinaikkan gitu ya. Mark upload size-nya. Nah, ini upload max file size itu, karena kalau misalkan bawaannya itu berapa ya, 2 MB biasanya. Jadi kalau misalkan template-nya itu 5 MB, maka akan muncul pesan error. Selesai, tinggal klik aktivasi gitu. Nah, ini saya masukkan dulu ininya dulu, lisensi ya, karena ini template-nya template premium hasil beli juga. Nah, kalau Anda mau pakai juga silahkan hubungi kontak yang tertera ya. Oke, di sini ada update, temanya di-update dulu. Saya update dulu. Oke, tunggu sampai selesai. Oke, selesai install themes. Nah, ketika dilihat tampilannya sudah berubah. Bentar. Oke, ini template-nya sudah aktif ya. Nanti ketika dilihat sudah beda nih tampilannya. Cuma belum ada apa-apa, isinya masih kosong. Oke, balik lagi ke themes. Nah, di sini ketika balik lagi ke themes, di sini ada beberapa saran ya, saran plugin yang bisa diinstal. Saya install aja saran. Ini bisa diklik semuanya, kemudian install kayak gitu. Nah, tunggu sampai selesai dulu, selesai diinstal, tinggal diaktifasi. Nanti tinggal masukin beberapa sampel gitu ya, beberapa sampel demo. Nah, tinggal dipilih lagi, kemudian aktifkan. Oke, udah aktif. Nah, kalau misalkan sudah aktif, masuk ke import demo data. Nah, di sini ada template-nya. Tinggal diklik, satu kali klik import demo. Di sini ada with content, ada with content. Klik yang with-nya. Karena saya masih kosong ya. Continue dan import. Nah, kalau misalkan sudah sampai tahapan ini ya sebenarnya bisa dikatakan sudah selesai. Kita tinggal ngisi konten dan juga rapihkan melalui fitur customize kayak gitu. Nanti tampilannya pasti seperti ini, seperti demo, dan juga bisa di customize. Oke. Nah, kan media pelajar. Nah, kita sesuaikan ya. Saya ada sampel, saya ngambil logo dulu. Ini simpan dulu ya. Oke. Nah, karena tadi sudah sesuai, maka kita bisa sesuaikan tampilannya. Nah, ini kan masih aneh-aneh gitu, masih kurang serk lah gitu, masih demo template. Tinggal masuk ke customize. Disinilah tempat untuk edit-edit semuanya. Mulai dari site identity, kita bisa ubah logonya, tinggal di upload yang tadi. Ini saya ngehalangin, jangan di crop. Ini versi HP-nya bisa dipakai yang sama juga. Iya, versi mobile. Kemudian ini favicon. Kita pakai ini. Favicon itu kalau misalkan Anda lihat video-video sebelumnya yang di kecil ini, yang di atas ini. Gitu. Jadi ikon web yang ada di atas ini. Oke. Masuk theme option, di sini ada banner. Nah, ini untuk mengubah tampilan yang start a blog truth yang kayak gitu, itu bisa diubah. Nah, misalkan pusatnya para pelajar kreatif. Ya, pusatnya para pelajar kreatif Indonesia gitu ya. Media pelajar dibuat untuk menjadi sumber informasi para pelajar Indonesia. Nah, kayak gitu, simpel dulu aja. Nanti kalau kata-kata yang serak copywritingnya dia tinggal dimasukkan. Kemudian untuk color
Ini aksen saya sesuaikan 2E4191. Kode warna ya, jadi bebas aja gitu. Nah, di sini ada diskus komen, kemudian sosial media, Facebook. Nah, ini bisa diisi tuh. Itu ini publish. Jadi nanti Facebooknya muncul di situ. Kemudian ini top artikel itu yang muncul di sini. Ini bisa diubah-ubah. Atau kalau misalkan mau disembunyikan, ya hilang langsung ke sini. Tapi lebih enak sih kalau misalkan desktop ada yang beginian gitu ya. Oke, publish lagi. Nah, kemudian ini editor bisa pakai Gutenberg atau Classic. Bedanya Classic sama Gutenberg itu kayak gimana ya? Kayak gini nih. Ya mungkin sebelumnya saya juga udah pernah jelaskan dua jenis editor. Ya mungkin. Nah, ini adalah editor klasik kayak nulis di Word gitu ya. Nah, kalau misalkan Gutenberg-nya di enable, maka tampilan editornya beda gitu. Jadi pakai Gutenberg kayak gini. Nah, Gutenberg pakai blok gitu. Tapi lebih enak pakai Gutenberg menurut saya sih. Ya, tapi tergantung pilihan masing-masing sih. Bebas aja itu mah. Itu opsional. Nah, kemudian ini layout untuk yang lainnya. Nah, selain itu di sini juga ada iklan. Nah, ini cocok banget untuk AdSense, untuk Google AdSense, untuk apapun iklannya sangat-sangat responsif gitu ya. Dan juga tidak mempengaruhi loading yang begitu banyak gitu. Oke. Sedikit sekali karena memang template ini dibikin simple untuk blog pribadi. Nah, contoh iklan ada di sini nih. Ada di blog sini. Nah, kayak gini. Nih, ini iklannya. Ini bisa diganti pakai AdSense. Nah, ini iklan sebenarnya. Ini iklan. Nah, di bawah juga ada iklan. Nah, ini juga iklan. Ini versi desktop agak ngeblur, tapi saya nargetannya versi handphone ya, versi responsif. Enak. Karena ya pengunjung websitenya, traffic websitenya itu 80% lebih dari mobile. Oke. Nah, kayak gitulah cara untuk membuat simple web, simple blog pribadi khusus untuk AdSense, khusus untuk AdSense, artikel atau apapun itu menggunakan template premium ya. Template premium Bello. Nah, kalau misalkan Anda pengen template premiumnya bisa hubungi aja kontak yang ada di mediapelajar.com atau di dakisemut.co.id atau di sandaran.id. Oke, mungkin sekian saja untuk panduan kali ini. Memang tidak begitu mendetail karena saya juga dikejar waktu. Ini udah jam 4 harus segera pulang. Jadi sekian aja untuk tutorial kali ini. Silakan bertanya, silakan ajukan pertanyaan apapun di komentar kalau misalkan ada kesulitan atau bingung. Oke, terima kasih.